Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan mereka yang ada di perahu menyembah Yesus, katanya, "Sungguh engkaulah Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kita pasti memiliki persoalan atau permasalahan dalam hidup kita sehari-hari. Persoalan itu hadir dalam macam-macam bentuknya. Mulai dari persoalan keluarga, persoalan pendidikan anak, persoalan perkawinan, hingga persoalan yang sedang kita alami saat ini, yaitu bencana alam, kesehatan, dan juga kematian anak-anak kita di tanah yang kita cintai ini, tanah yang kita harapkan, yaitu tanah Yagai. Sudah hampir 3 bulan anak-anak kita tidak bersekolah karena sekolah dan juga ruang kelas terendam oleh banjir. Tanaman-tanaman yang menjadi makanan kita, ternak kita, semua mati karena terendam oleh banjir. Belum lagi kita terjebak dalam persoalan politik, di mana keluarga yang satu dan keluarga yang lain saling menjatuhkan, saling memusuhi, dan saling membenci satu sama lain. Dalam keadaan seperti ini, kita bertanya, di manakah Tuhan?
Di manakah ugatame yang maha agung dan maha kuasa itu? Kita berteriak, Tuhan, sedikit lagi tanah kita ini akan tenggelam. Tanah Yagai yang adalah tanah yang penuh rahmat, tanah yang berlimpah susu dan madu ini akan menjadi kuburan massal buat kami. Apakah Tuhan tidak kasihan dengan situasi kami ini? Dalam situasi seperti ini, kita menjadi kehilangan harapan. Kita cemas, kita takut, dan kita meratap tidak berdaya. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam situasi penderitaan ini, justru kita sangat terlihat mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Kita hanya menunggu dan menunggu bantuan dari orang lain. Walaupun bantuan itu tidak kunjung datang hingga saat ini. Situasi ini mengombang-ambingkan kita dalam ketidakpastian. Disinilah iman kita diuji. Mungkin kita seperti Petrus. Walaupun percaya dan menjadi murid yang taat kepada Sang Guru Yesus Kristus, toh dia masih jatuh dalam ketidakpercayaan sehingga ia nyaris tenggelam di dalam danau. Dalam kesempatan tertentu, kita pun sering bertanya, Frater, Pastor, kenapa kami sudah dibaptis, kami sudah menerima sakramen-sakramen, kami juga rajin ke gereja, ke kombas, kami biasa sembahyang bersama, tetapi kenapa kami mendapat cobaan sebesar ini? Ibu bapa, saudara-saudari, coba kembali kita melihat dan merefleksikan kehidupan kita selama ini. Apakah selama ini iman kita sudah sungguh-sungguh mantap kepada Tuhan? Mungkin selama ini kita beriman kepada Tuhan. Mulut kita mengucapkan doa dan senantiasa memuliakan Tuhan. Namun, apakah iman kita ini sungguh penuh? Ataukah hanya setengah-setengah kepada ugatame? Mungkin juga kita beriman kepada Tuhan, tetapi yang kita harapkan adalah justru bukan Tuhan, tetapi hal-hal duniawi demi kepentingan pribadi kita semata. Atau mungkin juga kita beriman kepada Tuhan, namun kelakuan hidup kita jauh dari ajaran Tuhan sendiri. Kita rajin sekali ke gereja, rajin berdoa, tetapi ketika pulang, kita pukul istri kita main judi, emawa kita dingin, wadah kita rusak, tidak terurus. Tungku api kita dalam rumah padam. Makanan tidak ada karena apa? Karena kita pergi dan pulang dari kota, mabuk-mabukan, main togel, dan bikin kacau di kampung kita. Kelakuan-kelakuan seperti inilah yang bikin rusak kehidupan kita, gereja kita, dan membuat kampung dan dusun kita ini hampir sedikit lagi
tenggelam. Emmawa dan Owada yang seharusnya menjadi tempat orang pulang merasakan kehangatan, sekarang sudah dingin. Kita tidak mau rawat dan juga kita tidak mau jaga. Kita hanya mengharapkan bantuan orang lain, saling mengharapkan satu sama lain. Kita tidak mau untuk bekerja dan memeras keringat sendiri. Akhirnya pengaruh-pengaruh buruk datang silih berganti dalam kampung kita, dalam dusun kita, sehingga penyakit baru senantiasa juga hadir. Dan kematian demi kematian kita alami saat ini. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, bacaan minggu ini mengajak kita untuk tidak takut dalam menghadapi badai kehidupan kita. Dengan iman dan harapan yang teguh pada Tuhan, niscaya kita akan diselamatkan. Kasih-Nya melebihi kenyataan-kenyataan dalam kehidupan kita setiap hari. Walaupun harus kita akui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan kekurangan iman. Tuhan melihat semua rintihan hati kita, semua keluh kesah kita. Ia juga tahu keberdosaan kita. Sehingga pertolongan-Nya kepada kita tidak pernah datang terlambat. Ia menolong kita dengan cara-cara yang tidak kita duga sebelumnya. Yang harus kita ingat adalah kasih Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa percaya serta berharap akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Aku ini jangan takut. Semoga Tuhan menyertai kita sekalian.